Di antara banyak pesepak bola jenius, Mesut Ozil mungkin menjadi salah satu pemain dengan bakat kelas dunia yang ceritanya layak diabadikan. Goes absolutely ballistic. That goal lose class from the very first offing. That was a delight to behold. Lihatlah bagaimana dia berjuang menembus batasan yang harus dilewati seorang imigran. Membuktikan diri sebagai playmaker terbaik yang selalu bisa diandalkan. Dan bagaimana karirnya dihancurkan oleh sebuah sudut pandang. Chinese state media has warned English Premier League club Arsenal of serious implications. That's after one of its players criticized China's treatment of Uyghur Muslims. 他是一个足球明星，你站出来你就发表你自己。 Mesut Ozil here stood next to President Erdogan of Turkey. Kisah kali ini bukan sekedar kisah pesepak bola biasa. Inilah perjalanan yang dipenuhi momen dramatis dan jatuh bangun seorang Mesut Ozil yang melawan semua persepsi tentang dirinya. Lantas, mengapa dia begitu layak diceritakan? Simak kisahnya. Years ago, Germany signed a labor agreement with Turkey. It didn't just help the economy rise from the horrors of war, but also transformed the lives of 3 generations of people and impacted the arts and culture around them. Pada tahun 1960, saat pemerintah Jerman Barat membuka perbatasan untuk para migran Turki, kakek dan nenek Mesut Ozil tiba di Gelsenkirchen untuk mendapatkan kehidupan yang layak di jantung industri kota Ruhr, Jerman. Ozil kecil menjalani kehidupan yang sangat miskin, karena dia lahir ketika tingkat pengangguran para migran di Jerman mencapai 70%. Dia banyak belajar tentang sepak bola dari kakaknya, baik itu bagaimana melakukan passing, juggling, ataupun menjadi playmaker. Semuanya dia peroleh dari Mutlu. Dia biasa bermain dan berlatih bola di sebuah taman berpagar di dekat rumahnya di Olgastrasse, Gelsenkirchen. Penduduk setempat menjuluki tempat itu kandang kera Mesut. Und dort in dem Affenkäfig war das so natürlich, dass die Umgebung mit den Zäunen war. Da warst du halt immer im Spiel, gab es kein Aus, gab es kein Ecken. Lingkungan rumahnya itu dulunya adalah kawasan berkembang karena menjadi pusat industri kota Ruhr. Tapi tak lama, ketika Jerman merubah kebijakan ekonominya, kawasan itu menjadi daerah kumuh dengan toko-toko yang ditutup, apartemen-apartemen terlantar, dan dinding-dinding penuh coretan grafiti yang sama sekali tidak menarik. Keluarganya tinggal di sebuah flat kecil. Dia berbagi kamar dengan kakaknya. Ayahnya, Mustafa, hanya pekerja pabrik. Dan ibunya menjadi tukang bersih-bersih di sekolah. Ibuku bekerja seperti pembantu sepanjang hari. Tapi aku tak pernah mendengar dia mengeluh. Dia tak punya waktu untuk hobinya. Dia bahkan tak sempat menyiapkan makan siang untuk kami. Aku tak pernah tahu bagaimana rasa disambut ibu di pintu saat pulang sekolah.
yang menanyakan bagaimana hariku, atau tempat aku bisa menanyakan PR dari sekolah. Lagi pula, ibuku tak pernah benar-benar bersekolah. Meski miskin, ayahnya percaya bahwa sang anak akan menjadi bintang. Kapanpun bocah itu latihan, ayahnya akan mendampingi. Jadi setiap kali pelatih berteriak dalam bahasa Jerman, ayahnya akan menerjemahkannya sambil berteriak dalam bahasa Turki. Mengenai bakatnya tak ada yang perlu diragukan. Guru di sekolahnya Ralph Maron bercerita, Mesut bukanlah murid yang bisa menghadapi orang banyak. Dia selalu sangat pemalu. Tetapi, jika kalian melihatnya di lapangan, dia menjadi orang yang berbeda. Karena di sana dia meledak. Beri dia bola, dan dia akan menjadi orang lain. Dia kecil, pemalu, dan tampak lemah. Tapi dia bisa menembak sejauh 25 meter. Larinya sangat cepat, dan selalu memenangkan bola. Saya ingat sekali, kami memenangkan pertandingan 12-0. Mesut mencetak 10. Pelatih tim lain langsung menarik saya ke samping dan berkata, "Lain kali, tolong tinggalkan anak migran di rumah." Sejak usia 7 hingga 12 tahun, Ozil bermain di berbagai klub kecil di kotanya. 5 tahun berikutnya dia bermain untuk Rot-Weiss Essen, klub Jerman yang pernah berjaya setelah Perang Dunia Kedua. Namun, tak pernah ada jalan yang mulus di dalam karirnya, terutama menyangkut latar belakangnya. Setiap kali gagal audisi, aku bertanya pada ayahku, "Ya, apa aku melakukan hal yang salah?" "Tidak, Nak. Kau tidak melakukan kesalahan. Tapi ada banyak hal yang tak bisa kau lakukan karena nama yang aku dan ibumu berikan." Dan sejak itu, aku paham. Mungkin jika namaku Michael, Matthias, atau Markus, aku takkan ditolak. Saat bermain untuk Rot-Weiss Essen, pelatihnya Winkler tahu bahwa Ozil selalu ingin menang. Jadi setiap malam sebelum bertanding, dia akan menelpon pelatihnya. "Kita harus menang. Apa yang harus kulakukan?" Dan keesokan harinya, dia akan membuat kiper lawan tercengang. Gaya Winkler mirip dengan gaya Jose Mourinho saat menangani Ozil. Winkler di kemudian hari bercerita, Ozil membutuhkan seseorang yang mau terus mendorongnya dan tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan itu. Klub itu kemudian menawari Ozil untuk kontrak profesional. Dengan gaya negosiasi ayahnya yang penuh tuntutan, klub akhirnya bersedia membayar sekitar $4.500 per bulan. Cukup untuk membeli sebuah apartemen baru bagi keluarga itu. Tapi sebelum Ozil menandatangani kontraknya, klub lokal Bundesliga Schalke 04 menawarinya tempat di tim U19. Mustafa tiba-tiba mengakhiri negosiasi dan menghilang dengan Ozil. Mereka kembali ke Gelsenkirchen. Pelatih muda Schalke 04 Norbert Elgert adalah yang pertama kali menemukan Ozil. Elgert sebelumnya melihat Ozil bermain di bawah hujan lebat melawan tim yang dia asuh. Dia langsung meminta klub mendatangkan Ozil. IQ sepak bola Mesut sangat tinggi. Begitulah penilaian Elgert. Gewisse Raffinesse und Finesse und Kreativität, so glaube ich schon, dass das für ihn ein wichtiger Teil seiner. Elgert tak pernah menertawakan impian Ozil yang suatu saat ingin bermain di Madrid, Barca, hingga klub-klub Liga Primer.
Dia bahkan berusaha membantu mewujudkannya. Di tim muda Schalke 04, Ozil ditempatkan sebagai gelandang dan memakai nomor 17 di jersinya, serta berperan sebagai playmaker dan gelandang serang tengah. Di Schalke dia digambarkan sebagai pemain yang akan menjadi bintang besar berikutnya. Namun karena perselisihan dengan manajemen dan alasan gaji yang tidak memadai, dia menolak perpanjangan kontrak dan memutuskan pindah ke Werder Bremen di Januari 2008. Di pertengahan musim 2007-2008, Ozil menandatangani kontrak 3 tahun dengan Werder Bremen setelah dibeli dengan nilai 5 juta euro. Dalam 12 penampilan, dia menciptakan 15 assist dan membantu Bremen menuju posisi 2 di liga. Musim berikutnya, hasilnya tak terlalu baik bagi klub itu. Mereka finish di posisi 10. Tapi, Ozil berhasil berkontribusi dalam 3 gol dan 15 assist. Dia juga membantu klub memenangkan DFB Pokal melawan Bayer Leverkusen di final. Pada musim 2009-2010, Ozil menjadi playmaker kunci Werder Bremen, menggantikan Diego yang pergi ke Juventus. Mereka finish di peringkat 3 di liga dan berhasil menuju final di DFB Pokal, tapi kalah dengan Bayern Munchen di final. Tournament that's had a long and spectacular build-up, but now is the time for the true fulfillment of South Africa's dream. The 2010 FIFA World Cup is ready for kick-off. Banyak pihak mengira di Piala Dunia 2010 beberapa keunggulan Jerman mulai usang, karena waktu itu bukan lagi tentang Klose, Ballack, ataupun Schweinsteiger. Germany believes they'll take a strong squad to the World Cup finals even without injured captain Michael Ballack. The Chelsea midfielder has been ruled out of the tournament with an ankle injury. Ternyata tidak. Piala Dunia 2010 bagi Jerman waktu itu adalah tentang Mesut Ozil dan bagaimana serangan dibangun dari keberadaan dirinya. Mungkin jika waktu itu mereka membangunnya dari Michael Ballack, hasilnya akan berbeda. Tapi, analisis ini bukan tentang meremehkan Ballack. Ballack pemain tengah yang luar biasa. Tapi keberadaan Ozil dengan kecepatan dan kreativitasnya sangat berpengaruh pada kerja tim. There's a race on between Barry and Ozil has eaten up the ground on Gareth Barry. Again Muller is over in acres of space and Ozil has found him and Muller has sealed it. Jika saat itu Belanda memiliki 4 prajurit dari lini serangnya, sebut saja Van Persie, Robben, Kuyt, Sneijder. Jerman punya 5. Schweinsteiger dan Ozil bermain bersama untuk mengatur lini tengah, serta memberikan suplai bola untuk trio lini depan, Klose, Muller, dan Podolski. Ozil berperan penting menjadi engine yang menggerakkan lini serang Jerman. Kekuatan permainan Jerman dibangun lewat taktik menyerang dan lewat serangan balik. Di turnamen itu, Ozil tampil dalam semua pertandingan dan membantu Jerman menuju semifinal. Seeing a lot of the ball, but not producing as yet for their side. Maybe something for Ozil here. There's a ripper of a goal. That's what there is. Tetapi mereka kalah melawan Spanyol.
Pemain seperti Ozil tidak dibentuk oleh pelatih. Mereka dilahirkan. Aku selalu mengamati pemain muda. Dan aku menemukan sesuatu yang luar biasa pada Ozil saat dia masih bermain di Bremen. Bocah ambisius dengan umpannya yang seperti sihir. Skill dribblingnya luar biasa. Dia bisa membantu menciptakan gol atau mencetaknya sendiri. Dia adalah pemain yang akan meluncurkan serangan dengan brilian. Saat aku pindah ke Madrid, dia selalu ada di kepalaku. Otakku membayangkan Ozil akan bermain dengan Ronaldo dan Di Maria, dengan Benzema atau Higuain. Demikianlah pendapat Jose Mourinho tentang bakat Mesut Ozil. Dan itulah alasan mengapa Ozil datang ke Bernabeu. Oh, so easy. Mesut Ozil. Dia dibeli dengan nilai 20 juta euro. Kala itu Madrid harus bersaing dengan Chelsea, Arsenal, dan Manchester United. Rooney bahkan dikabarkan memohon pada Sir Alex untuk membawa Ozil ke Old Trafford. Mengenakan nomor 23 yang sebelumnya dikenakan Guti dan David Beckham, Ozil menunjukkan betapa fantastisnya dia. Dia tahu kapan harus memberikan umpan dan kapan harus melakukan dribble. Benar-benar berkelas. Kedatangannya ke La Liga pun ada di waktu yang tepat. Saat bintang-bintang seperti Messi, Xavi, Ronaldo, Iniesta, hingga Xabi Alonso berada di pertarungan yang sama, yaitu El Clasico. Jugar en el primer partido de Liga. Y Ozil tampoco. Roja directa y no pueden jugar el primer partido de Liga. El Barcelona lo juega en Málaga. El Madrid recibe el Athletic Club de Bilbao. O se pregunta uno. Mirá, y después llega Mourinho a tocarle el rostro a Tito Vilanova, se lo pellizca. Mourinho. Meski di awal musimnya dia menunjukkan ketidakkonsistenan, yang dibuktikan dengan keluar masuknya dia dalam starting 11 Jose Mourinho. Tapi tak lama kemudian, performanya benar-benar meningkat pesat. Mourinho tahu cara mengambil hatinya. Dan yang terpenting, Mourinho tahu cara menanganinya. Ada sebuah momen menarik tentang dia dan Mourinho yang Ozil ceritakan di buku biografinya, Gunning for Greatness. Momen itu terjadi selepas pertandingan yang mereka menangkan dengan skor 3-1 melawan Deportivo La Coruña. Dia bermain cukup bagus waktu itu. Jadi tak menyangka Mourinho akan memarahinya. Saat itu Mourinho berteriak, "Kau pikir 2 operan sudah cukup? Tackle-mu terlalu halus. Kau pikir berusaha 50% saja cukup?" Dia lalu berhenti dan menatapku dengan mata coklatnya. Aku balas menatap. Kami berdua seperti 2 petinju yang berhadap-hadapan sebelum ronde pertama. Aku ingin kau melakukan tackle seperti seorang laki-laki. Apa kau tahu caranya melakukan tackle? Tidak. Lalu dia memulai berparodi, menunjukkan gerakan seolah-olah aku bergerak seperti orang yang takut kotor dan terluka. Aku mengoyak jersey dan melemparnya ke kakinya. Tapi dia nampaknya belum selesai. Dia berkata lagi dengan mengejek, "Oh, apa kau menyerah sekarang? Dasar pengecut. Apa yang kau inginkan? Keramas di bawah shower yang hangat dan nyaman? Tahukah kau, Mesut? Menangislah jika kau mau. Kau seperti bayi. Pergi dan mandilah. Kami tak membutuhkanmu." This sounds like 50 Shades of Mourinho to me.
The warm, beautiful shower. I'm just saying. Your mind went there, brother. That was on Where you. you read it, Sam. Where you said it. Aku sangat kesal. Ingin sekali kulempar sepatu botku ke kepalanya. Tapi Ozil melihat Mourinho memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Pelatih itu terlalu jujur, bahkan pada Cristiano. Dan karisma itulah yang membuatnya bisa melihat dari sudut pandang Mourinho. Lagi pula sejak awal dia datang ke Madrid karena Mourinho yang langsung menelponnya. Dia adalah alasan mengapa aku pergi ke Real Madrid dari Werder Bremen di tahun 2010 lalu. Aku tak memilih klub. Aku memilih dia. Aku memilih pria itu, Jose Mourinho. Aku ingin bermain untuknya dan bukan orang lain. Aku kemudian menyadari mengapa Mourinho membuatku tampak bodoh di minggu-minggu pertamaku, yang membuatku menilai lagi siapa diriku dan apa tujuanku. Nombre que le había criticado mucho en las primeras jornadas y que parece ser que Ozil ya está dando el rendimiento que gracias a Mourinho quería el Porto. La ha sabido explotar. Está arreglando todo. Ada sebuah cerita menarik yang mungkin cukup memalukan bagi Ozil. Dalam sebuah rekaman audio yang bocor, Florentino Perez bercerita. Ozil tiba di Madrid dengan pacarnya. Dia dengan cepat berpetualang di kota ini dan gaya hidupnya berubah. Dia memutuskan pacar lamanya dan menggantinya dengan seorang model dari Milan. Dia naik jet pribadi ke sana, bercinta, lalu kembali ke Madrid. Lalu suatu hari dia membuat kesal Mourinho. Hingga Mourinho sambil bercanda mengatakan padanya, Ozil bodoh, izinkan aku memberitahumu. Anggap saja aku ayahmu. Gadis yang kau kencani itu sudah meniduri semua orang di Inter dan Milan, bahkan staf-stafnya. Ozil pun kemudian langsung memutuskannya. Mira, esa tía con la que sales se la ha follado todo el Inter, todo el Milan, incluido el cuerpo técnico de ambos equipos. Y creo que el That's football heritage. Di musim pertamanya di Bernabeu, Ozil mencetak 10 gol dan membuat 28 assist di semua kompetisi. Di musim kedua, ketika Madrid memenangkan La Liga, yang bisa dikatakan sebagai pencapaian terbesar Mourinho, Ozil mencetak 7 gol dan 29 assist. Tak ada pemain di Liga Spanyol yang bisa mengungguli perannya itu. Dan perlu diingat, di Liga ada Barcelona asuhan Guardiola yang selalu luar biasa. Tapi nampaknya Mourinho dan gayanya yang tak biasa berhasil menghabiskan energi Guardiola. Selepas Euro 2012, Ozil memotong rambutnya. Tampilannya menjadi lebih bersih dan rapi. Bocah rendah hati dari Gelsenkirchen itu telah bermetamorfosis menjadi bintang besar di tengah-tengah rekan setimnya. Mourinho memujinya. Ozil itu unik. Tak ada yang mirip dengannya. Dia nomor 10 terbaik di dunia. Visinya membuat segalanya mudah bagiku dan rekan setimnya. Semua orang mencintainya. Dia seperti perpaduan Luis Figo dan Zidane. Di musim ketiga dan terakhirnya di Spanyol, Ozil mencatatkan 24 assist dan 10 gol. Dan bagi Ozil, Los Blancos adalah klub yang paling berpengaruh dalam karirnya. Bermain satu musim di Madrid, seperti 3 atau 4 musim di klub lain. Begitu intens. Aku belajar banyak tentang taktik, terutama pertahanan. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang kupelajari selama di Madrid.
Di lapangan kau harus mendengarkan instingmu. Karena jika hanya berpedoman pada pelatih, kau akan merasa sempit. Satu buku mendorongku bermain ke kiri. Aku melakukannya. Aku tak terpaku pada satu posisi. Sebagai pemain, aku harus mengambil keputusan dan memiliki kebebasan. Karena jika kau pemain kreatif, pelatih tak bisa membelenggumu. Kau bukan boneka. Tapi yang terpenting, kau tak boleh mengabaikan rencana taktis tim. Ketika Mourinho pergi, Ozil juga memutuskan meninggalkan Bernabeu. Madrid finish di peringkat 2 di Liga di bawah Barcelona. Di Liga Champions, mereka mencapai semifinal. Tapi, 4 gol Robert Lewandowski dari Borussia Dortmund di leg pertama membuat mereka harus tersingkir. Has the balance of power in European football shifted from Spain to Germany? Sebenarnya kepergian Ozil tak disambut baik oleh fans Madrid. Para penggemar yang protes datang berbondong-bondong ke Santiago Bernabeu dan berteriak, "Jangan jual Ozil." Peristiwa itu berbarengan dengan kedatangan Gareth Bale. Para pemain Los Blancos juga punya suara yang sama dengan penggemar. Sergio Ramos, yang punya kedekatan spesial dengan Ozil, secara frustasi mengatakan, "Jika aku yang bertanggung jawab di Madrid, Ozil akan menjadi orang terakhir yang meninggalkan klub ini." Keduanya memang sangat dekat. Ozil mengingat Ramos sebagai orang pertama yang membawanya berkeliling klub di hari pertama kedatangannya ke Bernabeu. Ramos menyambutnya dengan hangat meski dia tak bisa berbahasa Spanyol. Bek Madrid itu berusaha terus berkomunikasi dengannya. Mulai dari memberinya tumpangan tempat tinggal karena Ozil tak suka apartemen yang disediakan Madrid, atau Ramos bahkan selalu menghiburnya saat dia sendirian di kota itu. Ramos tak jarang mengajaknya keluar rumah atau bahkan menghiburnya dengan memainkan gitar sambil bernyanyi ketika mereka sedang beristirahat di sela-sela latihan. Ozil bahkan menulis secara khusus di biografinya bagaimana dia tak bisa melupakan saat Ramos mengenakan jersinya sebagai upaya membelanya yang sempat berseteru dengan Jose Mourinho. Waktu itu Madrid melawan Deportivo La Coruña di kandang. Meski mereka unggul, Mourinho kurang senang dengan performa Ozil. Di ruang ganti, pelatih itu terus memarahinya dan menggantikannya dengan Kakak. Mendengar pertengkaran itu, Ramos memutuskan menggunakan jersey Ozil di bawah jersinya sendiri dan berencana akan menunjukkannya jika dia berhasil mencetak gol. Tentu saja nomor 10 Ozil tampak jelas di balik jersey nomor 4 Ramos. Media membicarakannya. Mourinho kemudian menghukum Ramos dengan mencadangkannya di pertandingan selanjutnya. Ramos mengungkapkan kekecewaannya dan bercerita, "Saat aku memikirkan Mesut Ozil sebagai pesepak bola, aku membayangkan seseorang dengan sihir, talenta, kualitas, dan kemampuan membaca permainan yang jarang dimiliki para pemain lain." Impresionante con el exterior, justo de velocidad. No mistake. Mesut Ozil doubles Real Madrid's advantage. Ozil, still Ozil, plays into the box. Surely it's a goal. Лички Реала. Озил, отличный пас на Бензема. Все. Saat kupikirkan dia sebagai seorang pria, di kepalaku ada persahabatan, respek, kegembiraan, dan kehangatan. Aku sangat menyukainya. Dia adalah pemain yang unik, dan ini membuatku sangat sedih. Tapi, semua ini adalah pilihan pribadi, dan dia bebas memilih yang dia inginkan.
El balón para Ozil con el exterior. Ozil, qué buena, Cristiano. ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Qué balón le puso Mesut Ozil! Con un empeine embadurnado de mantequilla y acaba de abrir el marcador Cristiano Ronaldo. Un nuevo gol en su ya largo. Es espectacular. Yo creo que es el... Cristiano Ronaldo juga salah satu pemain yang menentang penjualan Ozil itu. Saat dia mengungkapkan selamat tinggal pada kami di hari Minggu, kukira dia bercanda. Dia berbeda. Tak ada pemain seperti dia di dunia. Penjualan Ozil adalah berita yang sangat buruk bagiku. Dia pemain yang paling tahu gerakanku di depan gawang. Kepergiannya benar-benar membuatku marah. Selain Ramos dan Ronaldo, Alvaro Arbeloa dan Sami Khedira juga marah dan protes. Khedira waktu itu merasa sangat terpukul. Baginya, Ozil lebih dari seorang saudara. Mereka tak hanya datang dari latar belakang yang sama. Ozil lah yang menjadi alasan mengapa Khedira menerima tawaran Mourinho untuk bermain di Madrid. Lagi pula, tak seperti pemberitaan media, ternyata Ozil mengangkat kopernya dari Bernabeu karena tindakan ayahnya, Mustafa. Ozil dances to a good position here, gets it back on Benzema. Ozil scores. That's a great goal. That's a great goal. Is it? No, Ozil! Brilliant goal! A crucial goal for Real Madrid for Mesut Ozil, his second of the night. Waktu itu ayahnya berpikir bahwa dia sudah cukup paham bagaimana menangani bisnis sepak bola tanpa bantuan agen dan menganggap dirinya mampu bernegosiasi dengan orang seperti Florentino Perez 1 lawan 1. Aku tak menyalahkan ayahku tentang hal ini. Dia telah banyak menonton dan mempelajari gaya bernegosiasi Roger Whitman, Michael Becker, dan Reza Fazeli. Dia juga orang yang menjadi kepercayaanku, sekaligus kritikus untuk gaya bermainku dari waktu ke waktu. Itu terbukti membuatku menjadi pemain yang lebih baik. Dia bahkan berhasil membawa Ozil kecilnya untuk bermain ke klub sebesar Madrid. Tapi ayahku lupa bahwa yang dihadapinya adalah Florentino Perez, pengusaha konstruksi besar. Jadi negosiasinya gagal. Padahal kami hanya menginginkan perpanjangan kontrak untuk beberapa tahun lagi. Karena aku berharap bisa menang champion dengan Madrid. Kami tak pernah ingin pergi. Tapi takkan berakhir baik. Karena ayahku yang keras kepala membanting pintu kantor Perez saat dia keluar dari sana. Just over 24 hours left till the transfer window closes. What will we see? Maybe we'll have a good surprise for you. A half an hour from the window closing, and Arsenal have pulled off the signing of Mesut Ozil. A 5-year contract was put on the table to him. He has signed that. Mesut Ozil is now going to be playing in the Premier League for Arsenal. Nilai transfernya ke Arsenal fantastis, $63 juta. Hampir 3 kali lipat dari transfer tertinggi dalam sejarah The Gunners. I'm a Gunner. The man Arsenal fans hope can help end their trophy drought has finally arrived in London. Dia menjadi salah satu dari 100 atlet dengan bayaran tertinggi di dunia, dengan penghasilan sebesar 18,5 juta selama 12 bulan terakhir. Di luar lapangan, kontrak terbesarnya adalah dengan Adidas. Ozil menjadi salah satu wajah dari edisi Cleats Predator mereka. Setibanya di London yang nyaris selalu hujan,
Ozil langsung merindukan rekan-rekannya dan kota Madrid yang hangat. Dan dia paling merindukan Sergio Ramos. Aku terus memikirkan, sedang apa Ramos? Setibanya aku di London. Dalam debutnya untuk The Gunners, Ozil membantu gol Oliver Giroud dengan sebuah assist di pertandingan melawan Sunderland. Dan kontribusi yang cemerlang di minggu-minggu berikutnya. Meskipun dia terus dikritik karena dianggap terlalu kurus dan akan kesulitan bertahan di liga yang keras seperti di Liga Inggris, tapi nyatanya dia bisa membuktikan bahwa kelebihannya memang bukan pada fisik, namun pada otak dan kaki kirinya. Ini sudah cukup membuatnya menjadi salah satu yang terbaik di dunia. That's a great ball in from Ozil. Oh, and guess who scored? It's Aaron Ramsey again. Lebih dari 3 minggu setelah melakukan debutnya untuk Arsenal, dia melakukan debut kandangnya melawan Stoke City dengan kemenangan 3-1. Mesut Ozil with a free kick. Forces the save, and it's followed in by, of all people, Aaron. Gol pertamanya untuk Arsenal terjadi dalam kemenangan 2-0 melawan Napoli di Liga Champions. Pada tanggal 19 Oktober 2013, Ozil mencetak 2 gol pertamanya di Liga Primer dalam kemenangan kandang 4-1 melawan Norwich City. Di akhir Oktober ini pula, dia terpilih dalam nominasi Ballon d'Or. Meski sempat cedera, Ozil memberikan kontribusi penting bagi Arsenal. Di musim perdananya, 13 assist dan 7 gol berhasil dia sumbangkan. That's a great ball in from Ozil. Oh, and guess who scored? Ozil's record signing. Plays it back. World Cup with a shot, takes a deflection. Arsenal have equalised. Welcome to Sao Paulo. Welcome to Brazil. The opening ceremony you're about to witness with hundreds of millions of television viewers around the world is to be a window. Ozil mengakhiri kampanye kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 sebagai pencetak gol terbanyak Jerman dengan 8 gol. Dia kemudian menggantikan Marco Reus yang cedera dalam pertandingan pemanasan. Dari peran nomor 10, dia ditempatkan ke posisi sayap kiri dalam formasi 4-3-3 Jerman. Meski bergeser ke kiri, Ozil memberikan penampilan terbaiknya dan membantu Jerman membuat sejarah. Mereka menjadi tim Eropa pertama yang memenangkan Piala Dunia di Amerika Selatan. Ozil mencetak gol penentu dalam kemenangan 2-1 melawan Aljazair di babak 16 besar. Saat Jerman mempermalukan Brazil 7-1, Ozil membantu lewat assist yang dieksekusi dengan baik oleh Sami Khedira di menit ke-29. Brazil's beautiful game died, but Deutschland are in dreamland. Good night. Selanjutnya, dalam 119 menit pertandingan final melawan Argentina, Ozil menjadi pemain dengan umpan terbanyak. Lewat peran vitalnya di Piala Dunia itu, hype-nya memenuhi media. Dia dipuji sebagai salah satu playmaker berbakat Jerman yang dapat menghentikan atau mempercepat permainan dengan gaya bermainnya yang berseni. For many, partying was more important than sleeping.
Millions of fans had been on the edges of their seats for 113 minutes until Mario Götze shot the winning goal. Mesut is like if you imagine an orchestra in music. He's a guy who plays the ball at the right time. The timing of his pass is exceptional, but the creativity of his pass is as well. In every situation he's confronted, he gives the right answer, and that is his genius. I must say as well, he can provide the assists, you know, when the key pass. And I remember he was the first one, the quickest one to break the number of assists in the Premier League. That is a very difficult league. And in 2015-16, he had 19 assists in the league. You know, that is absolutely amazing. And so, if the moment is right around him, I must say the timing of the pass will be perfect, and the quality of the pass will be perfect. So overall, I must say, he's the kind of players that the strikers love always. Mourinho adalah salah satu pelatih yang paling dicintai Ozil. Di Emirates, dia menghormati Wenger. Menurutnya, keduanya sangat berbeda. Wenger jauh lebih disiplin. Mereka bahkan harus melepas alas kaki saat masuk ke ruang ganti. Wenger membawa banyak filosofi dari Nagoya. Lantai ruang ganti kami begitu bersih. Kita bahkan bisa makan malam di sana. Dilatih Wenger, rasanya seperti bersekolah. Tak boleh ada suara ponsel. Harus mengenakan seragam latihan yang sama. Bahkan ada aturan kapan memakai lengan panjang atau lengan pendek. Jika melanggarnya, kalian akan di-ban. Pada biografi Gunning for Greatness, Ozil menceritakan bagaimana kehidupan di London membuatnya benar-benar menjadi seorang pria. Di Spanyol, sepak bola dimainkan dengan elegan. Tapi di Inggris berbeda. Tackle, tackle, dan tackle. Liga Primer adalah tantangan terbesarku dalam sepak bola. Jika kau tidak merengek, maka kau akan jadi sejarah. Bahkan di liga terendah, kalian akan tergores, digigit, dan harus berjuang untuk melawan. Hampir tak ada jeda. Di La Liga berbeda, karena kau harus terus mengumpan. Setiap kali selesai bermain dan aku berada di bawah shower, aku melihat kakiku seperti dipalu. Semuanya berwarna biru. Di hari-hari pertama aku bermain, aku bahkan sangat terkejut dengan cara wasit berkomunikasi. Kupikir aku salah dengar. Mereka membalas komplainku dengan berkata, "Jangan merengek, selamat datang di Liga Primer." Meski dicintai fans, media Inggris banyak mencecarnya. Dia dituduh malas, kurang berotot, atau terlalu egois di lapangan. And its perception is that you're a lazy player. What do you say when you hear things like that? I just love him. Untungnya dia dekat dengan legenda Arsenal Robert Pires. Dan Pires lah yang selalu menenangkannya. Biarkan saja orang bicara. Kau punya gayamu sendiri. Kau tak seperti Ronaldo. Kau berbeda. Kau melihat ruang yang tak dilihat pemain lain. Kau bisa membaca permainan. Percayalah pada kemampuanmu yang tak biasa. Jangan mengubah gaya bermainmu hanya karena orang berkata begitu. Begitulah Pires selalu menasehatinya. Ozil coming in, Giroud, it's found its way to Ozil, it's in the back of the net, the goal stands, and Spurs led to a flag that didn't come. Yes, you know, and the quality that he has is his eyes, you know.
and that is called vision in depth in football. And he sees quickly, he decides quickly, and he realizes quickly what he sees. So that is, of course, qualities that you do not find too often in our game. Mengikat popularitas dan followernya yang banyak di media sosial, Arsenal memberinya gaji dengan nilai fantastis. 350.000 pound per minggu, termasuk bonus untuk penjualan jersey mereka yang terus meroket. Ozil merasa sepak bola telah memberinya segalanya. Tapi, di saat yang bersamaan, juga merenggut segalanya. Dia seolah-olah berada di sangkar emas. Media di Inggris berbeda. Mereka akan mencari sekecil apapun kesalahannya untuk dijadikan berita. Musim 2014-2015-nya, dia membantu Gunners memenangkan FA Cup lagi. Di musim ini, dia berkontribusi dengan 5 gol dan 1 assist. Oh, lovely ball, Ozil, 2-0 to Arsenal. They found the gap. It's Ozil. It's in. 2-0. Gunners got a spring in their step now. Lovely ball, Welbeck. What a goal that was. Yeah, Gunners. Yeah, Gunners. Yeah, second time, man. Yeah. Wenger selalu memujinya sebagai pemain yang memberikan banyak pengaruh untuk tim, terutama saat memulai musim 2015-2016. In the Community Shield, it's the champions against the FA Cup winners. Pada 2 Agustus 2015, Ozil menjadi starter di FA Community Shield. Mereka mengalahkan Chelsea di Wembley Stadium. Ozil lifted it in towards Sanchez. Gol pertamanya di musim ini dicetak saat mereka mengalahkan MU 3-0 di awal Oktober. 17 Oktober, dalam kemenangan 3-0 melawan Watford, dia membantu lewat assist untuk Giroud dan Alexis Sanchez. 3 hari kemudian, gol pertamanya di Liga Champions dia lesahkan di kemenangan 2-0 melawan Bayern Munchen di fase grup. Pertandingan ke-100-nya untuk Arsenal adalah saat melawan Chelsea di kandang. Dia menyumbang 19 assist musim itu. Sebuah rekor fantastis yang hanya mampu disaingi Thierry Henry dalam sejarah Liga Primer. Dia bermain sangat baik di sepanjang musim ketiganya. 8 gol dan 20 assist di semua kompetisi, membuatnya memenangkan Arsenal Player of the Season. And Ozil finding the space. Campbell steered it into the far corner. Touches it in. Simplicity. Sick job. Lovely ball, and Arsenal must score. And they have. And who is it? Di musim keempatnya, dia tampil luar biasa dan membantu Arsenal memenangkan lagi FA Cup. Meski di sepanjang musim, dia mengalami beberapa kali cedera. 12 gol dan 13 assist berhasil dia sumbangkan. Awal musim kelima, tepatnya 2017-2018, berjalan cukup sulit. Itu juga musim terakhirnya di dalam kontrak. Ozil beberapa kali mengalami radang lutut. Syukurnya, penampilannya di separuh musim banyak dipuji. Entah itu lewat asisnya melawan Swansea City, asisnya dalam derby melawan Spurs di tanggal 18 November, ataupun beberapa perannya dalam kemenangan lain hingga Desember 2017. This is champagne football from Arsenal.
Pada akhir Januari 2018, Arsenal memperpanjang kontraknya hingga 3 tahun ke depan dengan gaji £350.000 per bulan, dan dia menjadi salah satu pemain termahal dalam sejarah klub. Beberapa cedera memang menghambatnya lagi di musim itu. Namun setidaknya dia masih menghasilkan 5 gol dan 13 assist untuk 35 penampilan. It's not that hard. Banyak rumor yang mengatakan bahwa hubungan Ozil dengan pemain anggota skuad lainnya tampak mulai rumit. Belum lagi, Arsene Wenger meninggalkan Arsenal di musim itu, dan masuknya Unai Emery yang diharapkan bisa menyegarkan ruang ganti dan meningkatkan etos kerja tim tak memberikan dampak berarti untuk permainan Ozil. Mantan rekan setimnya Nacho Monreal bercerita tentang situasinya. Hubungannya berakhir buruk dengan Wenger. Dia tak bermain di beberapa pertandingan terakhir. Kemudian Emery mencoba membawanya kembali dan membuatnya menjadi pemimpin kami. Dia memberinya banyak rasa percaya diri dan banyak jam bermain. Tapi pelatih mengerti, ada lebih banyak pemain yang berada dalam kondisi bugar. Ozil adalah salah satu pemain terbaik di tim dengan bayaran tertinggi, tapi mereka melihat dia tidak sedang berada di level yang dibutuhkan. Sebagai pribadi dia berhubungan baik dengan semua orang, tapi melewatkan beberapa pertandingan karena cedera. Gaya lesunya membuatnya menjadi kambing hitam dari semua kekesalan. Emery mengenali bakatnya, tetapi mempertanyakan motivasinya. Hubungan keduanya up and down kala itu. With me, Ozil played amazingly well. Maybe not with Unai, and maybe a certain player that I don't remember was phenomenal. Player that I don't remember was phenomenal with Unai, and it doesn't work as well with me. It's just the nature of empathy. I just feel that Ozil is the kind of player that needs the both sides of it. By one side, if you are just sweet with him, you lose his natural aggression because he's not naturally a very strong physical player in terms of aggression. If you are too strong with him and you forget that he also needs a little bit of care, a little bit of love, you don't find the right balance. So I think he's about to find the right balance with him. Ketika menandatangani kontrak baru, aku memikirkannya dengan hati-hati. Aku tak ingin bertahan hanya untuk 1 atau 2 tahun lagi. Aku ingin berkomitmen. Klub juga menginginkan hal yang sama. Namun sayangnya, saat kami tak melakukannya dengan baik di pertandingan besar, itu semua adalah kesalahanku. Jika itu benar, bagaimana kalian menjelaskannya saat kami gagal dan aku tidak bermain? Demikianlah komentar Ozil ketika disalahkan saat tim Unai bermain buruk. Ada beberapa momen yang tak terlupakan. Misalnya saat Ozil mengenakan ban kapten dalam laga melawan Leicester pada 22 Oktober 2018. Tapi gol dan assist dari Ozil tampak kurang memuaskan Emery. Ada banyak kritikan dan opini seputar dirinya. Namun sepertinya kontroversi bermula saat Ozil dan Ilkay Gundogan berfoto dengan Erdogan di sekitar bulan Mei tahun 2018. Tepatnya menjelang pemilihan Presiden Turki. Foto tersebut diinterpretasikan orang-orang sebagai bentuk dukungan Ozil terhadap politik Erdogan dan kebijakannya. Fans Ozil tak hanya berasal dari Jerman dan Turki, tetapi nyaris dari seluruh dunia. Namun kritik paling keras datang dari negara kelahirannya, Jerman. Para politisi Jerman dan Asosiasi Sepak Bola Jerman, DFB, menekannya.
menuduhnya tak loyal pada negara. Ditambah lagi, mereka gagal lolos ke 16 besar di Piala Dunia. Dialah yang menjadi bulan-bulanan kemarahan semua orang. Padahal sejak menjalani laga pertama di babak penyisihan, performa di Mannschaft sudah tak meyakinkan. Ozil memutuskan untuk pensiun dari karir internasional. Menurutnya, sangat tidak adil dengan diskriminasi yang diterimanya. Dan di FB sama sekali tak memberinya dukungan. Bagiku, berfoto dengan Presiden Erdogan bukan tentang politik atau pemilu. Ini hanya caraku menghormati pemimpin tertinggi dari negara keluargaku. Pekerjaanku adalah pemain sepak bola dan bukan politikus. Dan pertemuan kami bukanlah tentang pengesahan kebijakan apapun. Perlakuan yang kuterima dari DFB dan banyak lainnya membuatku tidak ingin lagi mengenakan seragam timnas Jerman. Aku merasa tidak diinginkan dan berpikir apa yang telah saya capai sejak debut internasional saya pada tahun 2009 telah dilupakan. Ozil juga waktu itu secara langsung menyerang perlakuan di FB. Di laman sosial medianya, dia dengan keras mengomentari sikap rasis dari Reinhard Grindel. Orang-orang dengan latar belakang diskriminasi rasial tidak boleh diizinkan bekerja di federasi sepak bola terbesar di dunia, yang memiliki pemain dari keluarga dan warisan ganda. Sikap mereka sama sekali tidak mencerminkan pemain yang seharusnya mereka wakili. Di mata Grindel dan para pendukungnya, aku adalah orang Jerman saat kami menang. Tetapi, aku adalah seorang imigran saat kami kalah. I'm German when I win, but I'm an immigrant when we lose. And this is Mesut Ozil sort of striking back at the critics. Aku takkan lagi menjadi kambing hitam dari ketidakmampuannya melakukan pekerjaannya dengan baik. Aku kecewa, tapi aku tak terkejut dengan tindakannya. Tapi ketika pejabat tinggi di FB tidak menghormati akar Turkiku dan dengan egois menjadikanku sebagai propaganda politik, maka cukuplah sudah. Dia juga mengkritik media yang memanfaatkan fotonya dengan Erdogan sebagai bahan sensasi. Padahal media bersikap biasa saja dengan pertemuan Lothar Matthaus dengan Vladimir Putin. Pengunduran dirinya itu mendapat dukungan dan kritik dari banyak pihak. Tapi Ozil tak lagi peduli. Setelah memikirkannya lagi, aku yakin itulah keputusan terbaik. Bagiku itu adalah periode tersulit selama 9 tahun aku bermain untuk Jerman. Aku adalah salah satu pemain terbaik mereka. Aku membantu memenangkan Piala Dunia, bermain dalam banyak pertandingan, dan sebagian besarnya aku lakukan dengan sangat baik. Aku memberikan segalanya. Tapi aku malah menerima perlakuan rasis, baik itu dari para politisi, public figure, dan tak ada satupun dari tim nasional yang datang dan berkata, "Hei, berhenti. Ini pemain kami. Kalian tak boleh menghinanya." Semuanya hanya diam saja dan membiarkan itu terjadi. Hubungan Ozil dan Erdogan pun semakin dekat. Lebih dari sekedar berfoto. Erdogan menjadi pendamping pria di pernikahannya. Periodenya bersama Jerman berakhir di sini. Sekembalinya ke Arsenal, lagi-lagi dia mengalami penurunan performa. Cedera juga terus mengganggunya. Manajemen mencoba untuk menjual Ozil di musim panas itu, tetapi gagal menemukan klub yang siap menerima gajinya. Sikapnya kembali dipertanyakan. Banyak yang menuduhnya sombong, tetapi yang lain mengatakan itu salah Arsenal sendiri. Dia jarang dimainkan di sepanjang musim. Emery berkomentar mengenai kebugaran dan komitmennya. Menurutnya, Ozil selalu gagal tampil di laga-laga besar. Hal yang sama juga dilakukan Freddie Ljungberg. Menurutnya dia telah memberi kesempatan,
Tetapi Ozil terus gagal menunjukkan kemauannya. Sebuah sumber mengatakan, Ozil pernah muncul di tempat latihan klub London Colney untuk perawatan cedera. Tapi dia malah diminta untuk pulang karena tak ada meja perawatan yang tersedia. Di pertengahan Desember, Ozil membuat kehebohan lewat sebuah tweet yang mengomentari tentang penganiayaan terhadap Muslim Uighur di Cina. Media Cina kemudian menuduhnya telah membuat pernyataan ekstrim dan melukai perasaan masyarakat Cina. Ozil dianggap tidak tahu menau dan termakan berita hoax. Negara itu memboikot Ozil dari semua media sosial mereka, mengeluarkannya dari game hingga membatalkan siaran yang menayangkan pertandingan Arsenal. Chinese state media has warned English Premier League club Arsenal of serious implications. Ho Nian Kwai Lo. Hello. Kedatangan Mikel Arteta pada tanggal 22 Desember 2019 membuat Ozil kembali antusias. Dia menjadi starting dalam 10 pertandingan Liga Primer sebelum musim berakhir. Sampai kemudian, Arteta yang mewakili klub meminta semua pemain untuk menyisihkan 12,5% gaji mereka untuk membantu keuangan klub akibat pandemi. Tapi Ozil menolak. Menurutnya tindakan itu tak adil bagi pemain muda. Lagi pula tak jelas informasinya kemana uang itu akan pergi. Tak hanya Ozil, kabarnya ada beberapa pemain lain yang juga menolak perintah itu. Ozil tahu perlawanannya akan membuatnya semakin terpinggir. Tapi pendapatnya sepertinya benar. Pemotongan gaji itu tak menyelamatkan apapun. Klub bahkan memecat 55 orang karyawan. Dia lagi-lagi menjadi berita utama saat melibatkan diri ketika Arsenal membebas tugaskan Jerry Kuyt, sosok yang berada di balik kostum dinosaurus yang menjadi maskot Arsenal sejak tahun 1993. Banyak pihak juga kecewa dengan keputusan Arsenal yang menyingkirkan Gunnersaurus kesayangan mereka itu. Di Twitter, Ozil menulis, "Aku sangat sedih karena Jerry Kuyt, alias Gunnersaurus, maskot kami yang terkenal dan setia, yang menjadi bagian integral dari klub kami, diberhentikan setelah 27 tahun. Dengan demikian, aku menawarkan untuk mengganti gaji yang diberikan Arsenal dengan gaji penuh untuk pemain hijau besar kami, selama aku masih menjadi pemain Arsenal." Sebulan kemudian Gunnersaurus kembali mendapatkan pekerjaannya. Hal-hal seperti itulah yang membuat Ozil selalu memiliki tempat di hati pendukung The Gunners. Tentu saja tak semua orang di Emirates bermasalah dengannya. Sebut saja para pemain muda. Mereka tampak mengagumi Ozil. Tapi para pemain senior secara terang-terangan mengkritik etos kerjanya. Spekulasi mengenai masa depan Mesut Ozil dengan Arsenal menjadi sorotan. Dia terus-menerus dikabarkan ada dalam daftar jual The Gunners. Arteta lebih sering mencadangkannya. Ozil tak bermain semenit pun sejak tanggal 7 Maret 2020. Dia beberapa kali menuliskan kekecewaannya di laman media sosial. Namun, Arsenal sepertinya tak menggubris. Selepas pertandingan melawan Rapid Vienna dalam pertandingan Liga Eropa, Arteta mencoba menjelaskan keputusannya. Semua orang berhak mengungkapkan perasaannya. Apa yang bisa kukatakan dari pihakku adalah bahwa itu semua keputusan sepak bola. Hati nuraniku tenang karena aku benar-benar adil padanya. Tingkat komunikasi kami sangat erat. Kami sama-sama tahu apa yang diinginkan satu sama lain. Seorang pemain dengan dimensi seperti dia, dengan karir yang dia punya,
tentu saja berdampak besar. Sudah terjadi selama 8 tahun terakhir. Banyak hal terjadi selama 8 tahun ini. Tugasku adalah mendapatkan hal terbaik dari setiap pemain agar berkontribusi dalam kinerja tim. Tapi saat ini, aku merasa aku telah gagal. Aku menginginkan Ozil terbaik untuk tim. Dalam beberapa momen, aku hampir bisa mewujudkannya. Tapi saat ini, aku belum bisa melakukannya. Jadi kuputuskan untuk mencoretnya dari skuad. Perseteruan terkait kontrak, drama Twitter, dan semua hal yang berkaitan di antara Ozil dan Arsenal membuat keduanya harus berpisah. Setelah 8 tahun yang berwarna di Emirates, Ozil bergabung dengan Fenerbahce. Dia tahu kalau waktunya bersama The Gunners telah habis. Pada bulan Januari 2021, Ozil tiba di Fenerbahce. Ini adalah transfer terbesar dalam sejarah klub Turki itu. Fans sepak bola Turki tentu tak hanya menganggapnya sebagai superstar. Mereka mencintainya karena memiliki darah yang sama. Impianku menjadi kenyataan hari ini. Aku percaya pada Fenerbahce. Aku sangat bahagia berada di sini hari ini. Ozil menyambut klub barunya dengan antusias. Itu adalah klub yang dikaguminya saat kecil. Sayangnya, tak semua hal berjalan sesuai rencana. Musim pertamanya diselimuti cedera. Dia melewatkan 8 pertandingan dan harus menunggu hingga akhir musim untuk menyumbang sebuah assist. Musim berikutnya, peruntungannya membaik. Irfan, a long ball to Mesut Özil, the captain, 1-on-1 against Fernando Muslera, and Mesut Özil scores it. Here's another transition goal in the derby. Dia mengoleksi 9 gol dan 2 assist dalam 26 pertandingan. Tapi, mereka gagal di Liga dan kontraknya diputus. Musim panas tahun 2022, dia pindah ke Istanbul Başakşehir, rival Fenerbahce. Di sana, Ozil yang sudah berusia 32 tahun harus terus berjuang untuk tetap fit. Setelah itu, dia lebih aktif di media sosial. Kadang untuk mendukung mantan rekan setimnya di Arsenal. Atau terkadang dia ikut membantu korban gempa di Turki. Why don't you turn around? Hello. Tanggal 22 Maret lalu, dengan alasan cedera yang terus berulang, Mesut Ozil mengumumkan pensiun dari sepak bola. Mesut Özil has announced his retirement from football. Di dunia sepak bola, nama Mesut Ozil mungkin menjadi enigma. Bagi yang menyukainya, dia adalah pesulap dengan kualitas teknik yang nyaris sempurna. Tapi, bagi para pencelanya, dia adalah pemain dengan fisik lemah yang sulit dipahami keinginannya. Meski karirnya cukup dramatis, Mesut Ozil sudah memberi kehangatan di hati banyak orang. Tak hanya dengan bakatnya yang memukau di lapangan, dia juga menunjukkan kepribadiannya yang religius dan dedikasinya yang dermawan. Lebih dari sekedar raja assist. Bagi banyak orang, Ozil adalah pahlawan yang layak mendapat penghormatan.